Belajar bahasa Arab memang menarik, apalagi kalau sudah masuk ke pembahasan idhafah. Ini salah satu bagian penting dalam tata bahasa Arab yang sering banget muncul, baik dalam Al-Quran, hadits, maupun percakapan sehari-hari. Apa itu idhafah? Idhafah adalah konstruksi kepemilikan atau hubungan antara dua kata benda. Dalam bahasa Indonesia, ini seperti mengatakan buku Ali, rumah guru, pintu masjid, deks tanganai. Secara umum, idhafah adalah gabungan dua isim atau lebih yang membentuk makna kepemilikan atau keterangan. Susunan idhafah. Struktur dasar idhafah terdiri dari dua bagian. 1. Al-mudaf, al-mudaf, benda yang dimiliki atau diterangkan. 2. Al-mudaf ilaih, al-mudaf milik atau pemberi keterangan. Contoh, Kitabut Talib buku siswa, kitabu, buku yang dimiliki. Al-talibi, siswa yang memiliki. Ciri-ciri al-mudaf. Tidak boleh ada al di depannya. Tidak boleh tanwin. Bentuknya harus mudhaf, jadi harus menyatu dengan yang setelahnya. Ciri-ciri al-mudaf ilaih. Biasanya majrur, boleh pakai al atau tanwin. Selalu datang setelah mudhaf. Contoh-contoh idhafah, RTE, babul madrasah, pintu sekolah. Sayyaratul mudarris, mobil guru. Sautut tifli, ismut talib, nama siswa. Waktu salah, waktu syalat. Catatan penting, dalam idhafah, kedua kata tersebut tidak dipisahkan dengan huruf atau kata lain. Kalau ingin menyatakan sebuah atau seorang dalam idhafah, biasanya disesuaikan dari konteks atau memakai bentuk nakirah secara tidak langsung. Idhafah dalam Al-Quran. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Yadullah, tangan Allah. Kalau kamu mau lanjut ke idhafah yang terdiri dari lebih dari dua kata, atau idhafah manawiyah dan lafziyah, nanti bisa kita bahas juga ya. Tapi untuk pemula, pengunggul dasar ini dulu cukup kuat sebagai fondasi. Mau lanjut ke soal latihan Mantoven? Mantap. Kita lanjut ya. Kali ini kita bahas tambahan yang lebih dalam tentang idhafah, biar makin paham dan gak bingung kalau ketemu bentuk-bentuk lain di kitab atau Al-Quran. 1. Jenis-jenis idhafah. Secara umum, idhafah dibagi menjadi dua jenis. Idhafah manawiyah. Idhafah manawiyah. Ini adalah idhafah yang bermakna kepemilikan atau keterangan, seperti contoh-contoh sebelumnya. Ciri-cirinya. Memberi makna kepemilikan, keterangan, jenis, waktu, tempat, dalele. Kata pertama, tidak pakai al dan tidak tanwin. Kata kedua, kasrah. Contoh, Kitabul Muallimim, buku guru, Qalamut Talibi, Baitullahi, rumlah. Idhafah lafziyah. Idhafah lafziyah? Ini idhafah yang bukan menunjukkan kepemilikan, tapi hanya untuk menghindari tanwin karena ada alasan tertentu. Seperti karena isim sifat nat atau isim fa'il, pelaku, yang menyatu dengan objeknya. Biasanya, kata pertama adalah isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat. Kata kedua hanya untuk menyempurnakan bentuk kalimat, tidak menunjukkan makna kepemilikan yang sebenarnya. Contoh, fa'ilul khair, orang yang berbuat kebaikan. Bukan kebaikan punya orang, tapi orang yang berbuat kebaikan. Qari'ul kitab, orang yang membaca buku, maktubur risalah yang tertulis dalam surat. 2. Idhafah, lebih dari dua kata. Kadang frasa, dalam satu frasa ada lebih dari dua isim yang membentuk idhafah bertingkat. Contoh, miftahu babil masjid, kunci pintu masjid. Miftah, bab, pintu, al-masjid, masjid. Urutannya, 1. Miftah, mudhaf pertama. 2. Bab mudhaf sekaligus mudhaf ilaih 3. Al-masjid, mudhaf ilaih terakhir. Dipecah, miftah bab, kunci pintu. Bab al-masjid, pintu masjid. 3. Idhafah nakira versus ma'rifah. Kalau kamu ingin tahu apakah frasa idhafah itu nakimum atau ma'rifah khusus, cukup lihat kata kedua. Bentuk contoh, arti. Ma'rifah, kitabul muallim, buku guru itu. Nakira, kitabu muallim, buku orang guru. Umum, mbar. Idhafah dalam bentuk damir. Kadang mudhaf ilaih adalah dan diata ganti. Seperti
Arab artinya kitabi, buku kuna, rumah kita. Strukturnya tetap kit buku, mudaf i hu damir sebagai mudaf ilaih. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke latihan soal.